Margi Profis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SSU ITB. Ini soal yang berkaitan dengan gerak lurus ya. Nomor 1, grafik berikut menunjukkan kecepatan sebagai fungsi waktu dari dua benda yang memiliki massa yang sama. Kayak total F dan Fc bekerja pada benda-benda tersebut selama interval A, B, dan C. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan hubungan yang benar? Nah, perhatikan di sini dalam soal dikatakan massa benda itu sama di sini ya. Nah, ini penting ini ya, massa benda sama. Nah, kalau kita ditanya hubungan mana yang benar itu melibatkan gaya ya, kita tahu gaya itu adalah M kali A. Berarti untuk M yang sama, F itu berbanding lurus dengan A. Artinya kalau A-nya lebih besar, ya, A-nya lebih besar, maka gayanya juga akan lebih besar kan? Nah, jadi kita cari aja urutan A yang paling besar yang mana. Nah, dalam diagram VT, ini kan diagram VT ya, diagram VT. Percepatan suatu benda itu bisa dicari dengan menggunakan gradien garis. Gradien garis itu pakai tan ya. Diagram VT ya ini ya. Jadi kalau begitu di sini misalkan kemiringan garis A gradiennya itu sama dengan tan alfa, berarti ini saya anggap aja ini alfa A gitu ya. Nah, ini juga ada alfa B di sini. Nah, saya garis mendatar gini, ini ada alfa B. Kemudian di sini saya garis lurus, di sini ada alfa C. Jadi, mana alfa yang paling besar? Kalau kita lihat di sini kemiringan garis A itu paling besar. Jadi, alfa A itu lebih besar daripada alfa B, dan alfa B kalau kita lihat di sini ya, ini tengah-tengah, ini tengah-tengah ya, ini tengah-tengah, ini juga tengah-tengah, berarti alfa B sama dengan alfa C. Nah, itu artinya apa? Berarti kalau begitu jika alfanya sama maka tannya juga sama kan? Itu artinya bahwa tan alfa ya, alfa A itu lebih besar dari tan alfa B sama dengan tan alfa C. Jadi kalau gitu, dengan demikian saya bisa ngambil kesimpulan bahwa percepatan A itu lebih besar dari percepatan B, dan percepatan B sama dengan percepatan C. Sehingga kalau kita lihat gayanya, F itu M kali A, berarti kalau begitu gaya A itu lebih besar dari gaya B, tapi B-nya sama dengan C, begitu ya. Jadi kalau begitu, mana jawabannya benar? Kita cari ya. Oh, ternyata jawabannya benar adalah C. Very simple. Nah, sekarang nomor 2, sebuah partikel bergerak dari titik awal dari XI 1 meter menuju titik akhir XF 5 meter melalui lintasan berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar. Rasio antara jarak dengan besar perpindahan partikel tersebut adalah berapa? Nah, kita tahu bahwa perbedaan jarak dengan perpindahan itu sangat signifikan ya. Ya, jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh benda ya. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, ini perubahan posisi. Nah, jadi kalau begitu perhatikan baik-baik. Kalau kita mencari jarak, berarti kita mencari ini. Keliling setengah lingkaran ini ya, keliling setengah lingkaran. Jadi kalau gitu jika mencari jarak itu sama dengan keliling setengah lingkaran. Saya beri tanda gitu aja ya. Nah, keliling setengah lingkaran berapa? Kalau kita lihat di sini XI-nya kan 1, di sini berapa? 5. Berarti diameter dari lingkarannya ini kan 4 ya, 5 kurangi 1, 4 meter. Udah. Kalau gitu keliling setengah lingkaran itu berapa? Keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran itu kan berarti setengah pi kali d gitu, ya kan? Jadi setengah pi d kalau keliling lingkaran kan pi d ya. Jadi kalau gitu ini setengah kali pi, d-nya itu ini diameternya 4. Jadi kalau begitu ini kan 2 pi gitu. Oke? Nah, itu adalah jarak. Nah, kalau perpindahan, berapa perpindahan? Gampang, kalau perpindahan itu kan perubahan posisi. Jadi perpindahan itu berarti sama dengan posisi akhir XF dikurangi dengan XI. Jadi 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 4. Oke? Jadi 4 meter, ini 2 pi meter, ini 4 meter. Dengan demikian, kalau dibandingkan jarak
dengan besar perpindahan ya. Jarak dibandingkan dengan perpindahan, besar perpindahan maksudnya. Jadi kalau begitu ini sama dengan apa? Berarti sama dengan jaraknya tadi kan 2pi, kemudian dibagi dengan 4, berarti setengah pi. Nah, pi itu adalah bilangan 3,14. Jadi ini sama aja dengan berapa? 1,57. Nah, ini perbandingannya. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, tabel di bawah ini menunjukkan perjalanan sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X dari posisi awal A ke posisi akhir F beserta catatan waktunya. Kecepatan rata-rata partikel selama bergerak dari titik B menuju titik E. Jadi B menuju apa? E. Hati-hati. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat dulu apa konsep kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata, saya beri nama V strip gitu ya, itu adalah delta S dibagi dengan delta T. Jadi delta S itu adalah apa? Perubahan posisinya. Perubahan posisi dari B ke E, ya ini perubahan posisinya. Kalau waktunya kan ini ya. Jadi kalau gitu delta S-nya min 10 dikurangi 16 dibagi dengan waktunya 80. Ini selang waktu perubahannya ya, dikurangi 20. Jadi ini min 26 dibagi dengan berapa ini? 60 kan? Ya, bisa diperkecil ini ya. Jadi 13 per 30 gitu. Nah, 13 per 3 itu berapa sih? Coba 13 per 3 itu berarti 4, 3, 1. Ini 4,333 gitu kan, dan seterusnya gitu. Tapi ini ada nolnya ya. Jadi kalau gitu ya min 4,33 dan seterusnya ini dibagi dengan 10. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ini? Min 0,43 meter per sekon. Itu kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat adalah C. Music is very fun.